Selamat Hari Kanada. Biasanya, sebagai negara, kekhawatiran utama kita hari ini adalah memulai barbecue tepat waktu dan memutuskan apakah membiarkan anak-anak kita tetap bangun untuk menonton kembang api. Banyak dari kita mungkin masih memikirkan hal-hal ini, namun itu bukan satu-satunya tantangan yang kita pikirkan. Tahun ini tidak seperti tahun lainnya, tapi ini tentu bukan pertama kalinya negara kita merayakan hari di masa-masa sulit. Orang tua dan kakek nenek kita mungkin merayakan hari ini 80 tahun yang lalu, hampir setahun setelah dimulainya Perang Dunia II. Toronto Star edisi akhir pekan mengatakan mereka berada dalam situasi yang tidak dipikirkan oleh siapapun yang akan terjadi. Sekarang, 80 tahun kemudian hal itu terdengar familiar. Mulai musim semi ini dan seterusnya, kita mungkin dapat menghabiskan hari ini bersama keluarga dan teman-teman kita, sesuatu yang tidak akan dianggap remeh oleh siapapun. Tapi mungkin itu tidak bagi kamu. Mungkin kita merayakannya tanpa orang yang kamu cintai, ibu-ibu yang bekerja di garda depan, seorang teman yang tidak bisa pulang, orang-orang terkasih kehilangan karena virus ini. Beberapa bulan terakhir ini merupakan bulan-bulan yang sulit. Namun saat ini Kanada, mereka harus terus berada di sana untuk satu sama lain. Sebagai warga Kanada, kami tahu pentingnya berada di sana untuk satu sama lain. Kita telah melewati terlalu banyak musim dingin untuk membantu orang asing mengeluarkan mobilnya dari timbuhan salju. Karena warga Kanada sedang melalui masa-masa sulit, kami tidak mengabaikan orang lain, mereka saling mendukung. Kami menawarkan layanan kami kepada mereka yang paling pantas dan baik hati. Kita meniru orang yang kita sukai dan terkadang bahkan orang yang tidak kita kenal dengan baik. Pernyataan masyarakat di komunitas kami adalah bahwa Kanada adalah bangsa yang kokoh dan satu. Kami juga memahami bahwa ini keputusan sehari-hari yang dibuat oleh masyarakat Kanada. Perawat dan dokter yang melindungi orang-orang di sekitar mereka, perempuan dan laki-laki, mempunyai peran berbeda, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan masyarakat dari semua lapisan, masyarakat yang selalu bersedia membantu. Selama beberapa bulan terakhir, kami telah bekerja sama dari satu negara ke negara lain untuk mengatasi masa-masa sulit. Dan sekarang kita mempunyai kesempatan untuk membangun Kanada yang lebih baik lagi. Tantangan kita tahun 2020 bagi semua orang, tantangan kita tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang, dan kita bisa melakukannya. Hal yang penting tentang Kanada bukanlah yang kita tahu bahwa Kanada adalah negara terbaik di dunia, tapi kita tahu bahwa Kanada bisa menjadi negara terbaik. Kami tahu bahwa kerjasama belum selesai, hanya jika semua warga lanjut usia mempunyai tempat tinggal yang aman. Berbeda halnya ketika seseorang rasisme dan ketidakadilan. Tidak, selama kita masih menempuh jalur rekonsiliasi. Kemana kita pergi setelah ini terserah pada kita masing-masing. Pada tahun 1940, ketika Toronto Star menjelaskan bahwa orang-orang merayakan hari ini di masa-masa sulit, mereka juga mengatakan ini adalah abadnya Kanada. Satu abad peluang bagi Kanada untuk mengubah jalannya sejarah. Ini adalah kebenaran yang perlu diterima oleh kita sebagai individu dan anak-anak kita.
Itulah tantangan yang mereka alami dan inilah negara yang mereka dirikan. Di sini di Kanada, ayo pergi. Saat kita mendekati tahun 2021, kita harus memulai proses pembangunan kembali Kanada dan bergerak maju. Saya tahu bahwa kita siap bersama-sama. Selamat Hari Kanada untuk kalian semua.